Berbicaralah pada umatmu, turunkan roh wahyu, hikmat dan pengertian ya Tuhan. Supaya anak yang paling kecil hingga orang yang paling dewasa dapat mengerti ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata ya Tuhan, Engkau telah menyembunyikan rahasia-Mu dari mereka yang pintar. Tapi firman-Mu itu ya Tuhan, itu memberi pengertian bagi mereka yang rendah hati ya Tuhan. Beri kami hati untuk menerima apa yang Engkau ingin katakan pada sore hari ini. Dan Tuhan, Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada umat-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Semua yang percaya katakan. Allah kita luar biasa, amin. Allah kita luar biasa, amin. Jadi yuk, aku ajak teman-teman, saudara-saudara semua, yuk kita buka di doa Tawaris 1. Sama mungkin hari ini agak spesial sih, kenapa? Karena semua ayat, semua materi tidak ditaruh di BVT. Jadi semua tolong buka Alkitabnya supaya bisa ngikuti. Mari kita buka di doa Tawaris ayat 1. Doa Tawaris 1 ayat 1. Ayat 1 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum? Oke, yuk kita tunggu sebentar. 2 Tawaris 1 ayat 1. Doa Salomo memohon hikmat. Ayat 1. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikannya kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi pemerintah kepada seluruh Israel, kepada kepala para pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Jadi aku ingin singkatkan ayat dari sini semua. Di sini Salomo beserta anak buahnya, beserta para tua-tua di Israel, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dikatakan nanti di ayat 7 kalau tidak salah, ayat 7 atau ayat 5 atau ayat 6, itu dikatakan bahwa Salomo mempersembahkan begitu banyak korban di mezbah di hadapan Tuhan, sampai akhirnya pada malam hari Tuhan berkata pada Salomo, "Nak, engkau ingin apa?" Jadi sebelum kesini deh, aku mau cerita dulu. Kemarin waktu aku tanya Tuhan, mau ngomong apa? Engkau mau ngomong apa kepada umatmu? Tidak ada yang terkecuali kok. Bagi kalian yang memperhatikan maupun yang tidak. Bagi kalian yang main HP maupun mencatat. Baik kalian yang ada di sini maupun live streaming. Ini semua buat kalian. Dan buat aku pun juga. Jadi dari ayat ini kita belajar. Di ayat selanjutnya, Salomo waktu ditanyai, engkau ingin apa nak? Segalanya tak beri. Segalanya tak beri. Lalu Salomo yang ngomong kepada Tuhan. Pada malam itu juga berkatalah Salomo, engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku. Ayat 8, maka sekarang ya Tuhan, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja. Ayat 10, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Dia minta ini bukan karena dia pingin sesuatu sih. Di ayat ini dikatakan bahwa, aku minta ya Tuhan hikmat untuk apa? Aku bisa memerintah umatmu dengan benar. Aku bisa memerintah umatmu dengan keadilan. Aku bisa menurunkan warisan itu dari papaku untuk aku bisa melaksanakannya. Jadi dari ini kita tahu bahwa Salomo dari awal adalah orang yang sangat baik hati. Adalah orang yang begitu murni, orang yang cinta akan Tuhan. Sampai Tuhan tanya loh, apapun minta. Istri tak kasih, kekayaan tak kasih, kerajaan yang begitu megah tak kasih. Tapi dia cuma ngomong, aku minta hikmat Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk diriku sendiri. Bukan untuk aku terlihat keren di hadapannya orang, no. Tapi dia minta hikmat untuk apa? Bisa merule satu Israel dengan keadilan yang dari Tuhan.
Jadi dari sini kita belajar bahwa Salomo itu bukan orang yang egois. Tetapi ada yang harus kita perhatikan. Sebelum itu, akhirnya setelah Salomo meminta hikmat dari Tuhan, dikatakan di ayat selanjutnya, maka Tuhan memberi lebih dari yang Salomo minta. Bukankah dikatakan di Matius ayat 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kalau teman-teman bisa mengerti kehendak Tuhan, kalau misalnya kita mau mencari Tuhan itu pinginnya apa sih? Nanti semuanya itu akan diberi kepada kita. Kan firman ngomong apa tadi di Matius 6 ayat 33, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Di ayat 31 dan di ayat 32, itu menjelaskan semua keperluan manusia, makanan yang diperlukan untuk dikonsumsi manusia, atap untuk ditinggal dan pakaian untuk dipakai. Jadi Tuhan tuh mau ngomong apa sih di ayat itu? Nggak usah takut sama masa depanmu. Nggak usah takut dengan challenges-mu di depan, tantangan-tantanganmu yang sedang menghalau. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kalau kamu mau mencari kehendakku dulu, kamu mau mencari apa kataku dulu, dan kau kejar itu, maka semua yang kau perlu, bahkan lebih kok. Kita belajar dari Salomo. Bahkan lebih dia akan memberikan kepada kita. Kok bisa kita mau apa? Cari dulu kehendak Tuhan. Jadi dari awal kita tahu bahwa Salomo bukan orang yang egois. Lalu dia minta yang namanya hikmat sama Tuhan. Tapi sekarang yuk kita buka ke 1 Raja-Raja ayat 3. Di 1 Raja-Raja ayat 3 dikatakan begini. Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. 1000 istri. Dan kebanyakan dari mereka di luar bangsa Israel. Loh, gimana sih? Orang yang sudah begitu cinta sama Tuhan, orang yang sudah begitu dedicated sama Tuhan, tiba-tiba punya istri yang begitu banyak, sudah banyak yang minta ampun, kedua dari luar lagi. Kan firman berkata bahwa engkau tidak boleh mengambil istri di luar bangsa Israel. Tapi kenapa dia yang mengawali begitu kuat dengan Tuhan? Dia harus stay seperti itu di akhirnya. Kenapa dengan hikmat yang seharusnya membantu dia untuk mengenal kehendak Tuhan, teman-teman akan belajar di mana hikmat ini yang seharusnya membuat Salomo kenal akan Tuhan lebih lagi, di mana seharusnya membuat dia dan keturunannya selama-lamanya berkenan di hadapannya Tuhan. Jadinya apa? Jatuh karena hal yang sama. Tadi kita tahu bahwa 1000 istri ini kebanyakan dari luar bangsa Israel. Kenapa hal ini terjadi? Salomo melakukan ini kenapa? Salah satunya untuk membuat kerajaannya damai. Salah satunya supaya apa? Saat dia menikahi misalnya putri dari Firaun, misalnya dia menikahi putri dari seorang raja bangsa lain, jadinya bangsa itu dengan bangsa Israel tidak akan perang. Pada saat bangsa itu tidak dan bangsa Israel tidak perang, maka sama-sama akan damainya. Dan kerajaan Israel pun akan damai tanpa harus perang seperti zamannya Raja Daud. Dan itu timbul semua dari mana? Hikmat yang diberi Tuhan. Tapi perhatikan, hikmat yang Salomo minta, karena hikmat yang sama, dia jatuh loh. Ayo. Berapa banyak dari kita yang minta sesuatu dari Tuhan dan Tuhan tidak beri? Karena alasannya seperti ini. Kelihatannya bagus loh. Kelihatannya berhikmat. Kelihatannya kehendak Tuhan yang terbaik. Tapi buktinya gimana? Hikmat Tuhan yang membuat Ratu, siapa aku lupa namanya, waktu itu tanya sama Salomo, dan Salomo bisa menjawab dia dengan luar biasa. Tiba-tiba ada 2 ibu yang memperebutkan 1 anak, dan Salomo bisa menyelesaikan itu dengan keadilan. Dengan cara apa? Hikmat yang diberi Tuhan. Tapi hikmat yang sama, lucunya satu ya. Hikmat yang sama bisa membuat dia jatuh. Jadi tungas. Pada saat kita minta sesuatu dari Tuhan, ketahui satu, kehendak Tuhan itu yang terbaik. Amin. Karena tidak bisa. Kita tuh terbatasi sama otak ini, yang tidak bisa mengenal kehendak Tuhan. Kita tuh terbatas melihatnya. Sedangkan Tuhan tuh dikatakan apa? Aku sudah di Alfa dan aku sudah di Omega. Aku adalah Alfa dan Omega justru. Artinya apa? Dia sudah di zamannya Adam dan Hawa dan bahkan waktu dunia dijadikan. Dan dia sudah berdiri di akhir. Kalau misalnya ini kita bisa nangkep ya. Kan seringkali kita ngomong, aku tahu. Tahu itu hanya sekedar pikiran. Tapi Raja Daud pernah ngajari Salomo satu hal yang bagus. Learn by heart. Pelajari dari hati. Kenapa? Contoh. Di sini masih ada yang SD, angkat tangan boleh? Siapa tahu melanggar peraturan youth fire ya. Ada yang di sini SD?
Gak ada ya? Sekarang pertanyaanku deh. Ada yang masih ingat gak pelajaran kelas 2 SD-nya gimana? Ayo. Tapi waktu ujian bagus kan nilainya kelas 2 SD? Ya mungkin bagus, mungkin enggak lah ya. Buat yang bagus ya bagus lah. Cuman bahkan yang nilainya bagus loh. Kemarin aku sempat tanya sama dosenku. Lah, kan waktu itu kan kita lagi ngajar di satu panti asuhan. Aku tanya sama dosenku. Lah, Pak, ingat gak sih pelajaran SMP-mu? Yundai. Ayo, seorang dosen yang seharusnya punya pengetahuan yang cukup dalam tentang materi-materi yang ada di dunia ini, lupa pelajaran SMP loh. Itu namanya apa? Pakai otak ini loh. One day bisa lupa. But when you learn by heart, mungkin kata-katanya enggak sama seperti dulu lagi. Tapi meaningnya itu akan sampai selama-lamanya. Contoh, misalnya kita lagi belajar matematika, teringat di otak, betul. Tapi ini hanya orang satu ngomong, I love you. Itu langsung ingetnya ke dalam hati kan? Keinget selama-lamanya, loh kenapa? Karena itu learn by heart. Tapi ya jangan pakai perasaan terus gitu loh. Kayak misalnya firman gini, learn by heart. Tuhan ngajari aku satu. Sebelum aku disuruh nyatat waktu itu kan cover pernah membuat kebiasaan untuk mencatat pada saat khotbah. Tuhan ngomong sama aku, sebelum kamu berani mencatat, kamu harus berani mencatat itu dalam hatimu dulu. Supaya apa? Catatanmu boleh hilang one day. Tapi pada saat itu nyatat sampai ke dalam hatimu, kamu tidak akan lupa selama-lamanya. Makanya firman Tuhan ngomong apa? Aku benci dengan hukum Taurat itu. Aku ingin taruh hukum Taurat itu di dalam apa? Dalam hatimu. Pada saat itu ditaruh di dalam hatinya kita, apa yang terjadi? Itu jadi suatu culture, kebiasaan. Jadi suatu budaya. Jadi kita bukan karena terpaksa kita lakukan. Kita makan bukan karena kita terpaksa. Meskipun beberapa yang begitu ya. Cuman maksudnya kita makan tuh kenapa? Karena itu sudah menjadi habit. Itu sudah menjadi kebiasaan. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan suatu peraturan yang kita harus ikuti. Tapi itu harusnya jadi lifestyle yang kita hidupi seumur hidup kita. Pada saat tidak ada ketua MK yang nyuruh, pada saat ketua youth kita tidak nyuruh, pada saat ketua departemen pelayanan kita tidak nyuruh, kita akan lakukan itu apa? Itu sudah jadi culture-nya kita, sudah jadi karakternya kita. Di sini kita akan belajar baik hikmat, kuasa Tuhan, mujizat. Itu semuanya sia-sia kalau misalnya tidak ada karakter di dalam kita. Yuk kita lanjut ke Yeskiel 28 ayat 17. Di sini dikatakan bahwa di versi New King James dikatakan Lucifer, kamu itu sudah corrupt dalam hikmatmu itu sudah kotor. Hikmatmu itu sudah tidak murni lagi. Ada satu translation yang berkata you were corrupted by your wisdom. Kamu itu terkamiri dengan apa? Hikmatmu sendiri. Kenapa hikmat yang seharusnya membuat kita mengenal Tuhan? Hikmat yang seharusnya membuat kita bisa semakin humble. Karena firman ngomong apa? Ada 7 kalau tidak 8 kategori dari hikmat yang dari surga. Salah satunya adalah mau diajar, ada buah, dan kita submit pada otoritas. Kenapa yang seharusnya hikmat seperti ini yang membuat kita mengenal Tuhan? Yang seharusnya membuat kita lebih dewasa, justru bisa membuat Salomo jatuh. Dan sekarang pertanyaanku, apakah bangsa Israel sekarang menjadi bangsa yang nomor 1 di dunia? No. Mungkin di belakangnya iya memang. Tapi kalau kita lihat di mata sosial, seperti apa sih Cina, Amerika? Kenapa? Karena Salomo yang mematahkan perjanjian itu pertama kali. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, jangan pikir itu untuk diri kita sendiri. Dosa yang kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat, bahkan seminor apapun. Tidak dengerin firman waktu kebaktian. Tidak pernah datang ke MK. Kalau mau pelayanan tidak pernah persiapan. Hal-hal yang minor seperti itu. Itu dampaknya bisa bahkan ke generasi turun. Kalau misalnya kita tidak pernah jaga hidup kita, Tuhan bisa pakai orang lain kok. Jangan pernah pikir kita tuh sendirian. Jangan pernah pikir Youth Fire ini adalah tempat untuk main-main. No. Aku tahu hati Cover. Dia adalah orang yang rindu melihat suatu generasi dipakai luar biasa dengan Tuhan. Masakan hanya yang di mimbar seperti ini yang dipakai sama Tuhan. Masakan jemaat-jemaat semua tidak mau dipakai sama Tuhan. Ayo. Tuhan rindu melihat suatu generasi dibangkitkan demi kemuliaannya.
Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang membayar harganya? Kayak waktu itu aku pernah ngomong di sini. Harganya mahal loh. Harganya sangat-sangat mahal. Tapi kalau teman-teman mau kejar itu, apa yang kalian terima tidak akan sebanding dengan apa yang kalian bayar. Aku pernah ngomong bahwa dari bulan September sampai bulan Desember, selama 3 bulan adalah bulan terpurukku di seumur hidupku sih sejujurnya. Kenapa? Karena aku tidak pernah ngerasain pressure sebesar ini. Tidak pernah ngerasain di mana benar-benar ada roh-roh yang benar-benar mengejar aku. Selama ini kan itu kan kita parafrase kan, lagi deg-degan ngomongnya ada Isabel lagi ngejar, meskipun ya enggak gitu loh. Meskipun memang anxiety ini kita lagi kambuh kan. Atau misalnya kita tiba-tiba lagi sakit, wah berarti aku diserang roh penyakit, dia belum tentu, memang tubuh ini kan bisa sakit. Gimana dong? Tapi memang aku waktu itu selama 3 bulan itu merasakannya di mana dikejar sama roh Isabel itu seperti apa. Berbulan-bulan. Dan lebih parahnya lagi, tidak ada yang bisa tak ajak ngomong. Ketua Rayon tidak bisa, ya bukannya apa-apa ya, bagi yang mengerti ketua Rayon saya. Ketua Rayon tidak mengerti. Bekas ketua MK aku tidak mengerti. Koaliderku ya tidak mengerti. Isanya ngomong apa? Semangat kok. Nah. Tapi tidak bisa yang lain, hanya bisa ngomong seperti itu. Ya mungkin salah aku belum pernah ngomong sama Kofer ya. Tapi ya, aku bukan tidak bisa cerita sama siapa. Aku mau cerita, cuma tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang bisa mengerti. Oh iya Fis, semangat ya Fis. Semangat ya. Iya semangat tuh, tapi aku tidak bisa apa-apa nih seperti ini. Sampai ya teman-teman, one day. Ada satu anak MK. Masih kelas SMP 2, aku tidak tahu anaknya di sini apa enggak ya. Masih kelas SMP 2, aku cerita sama dia. Wah kok rasanya capek banget ya. Aku punya banyak tanggung jawab seperti ini. Dan aku tidak bisa nyelesain semua sejujurnya. Orang tuaku, wah itu kadang nyebut nama ya. Ya sudah apa. Orang tuaku tidak bisa mengerti. Ketua Rayon tidak bisa mengerti. Bekas ketua MK tidak bisa mengerti. Koaliderku tidak bisa mengerti. Aku cerita sama anak MK aku ngalamin ini. Meskipun aku tidak ngomong spesifik ya. Cuma ngomong, kode Davis ini lagi banyak tekanan. Lagi banyak tanggung jawab. Dan aku tidak bisa nyelesain ini. Tuhan sudah memberi banyak begitu tanggung jawab, tapi rasanya aku tidak bisa. Tak ceritain, Kofer izin tidak kok? Ada namanya Kofer soalnya. Apa? Jadi selama 3 bulan itu salah satu yang kau alami adalah tidur malam tidak bisa tidur. Sepanjang malam, benar-benar bukan dari jam 12 sampai jam 1, itu jam 12 sampai jam 5, sedangkan jam 7 aku harus siap-siap untuk kuliah. Setiap hari selama 3 bulan. Aku mau tutup mata, itu ada roh lagi ngejar aku, rasanya mau nikam aku dari belakang. Aku lagi mau buka mata, sama aja. Yang bisa membuat aku keluar dari rasa ketakutan itu hanya apa? Tidak ada sejujurnya. Bahkan aku ikut PM, aku ikut youth, aku ikut kebaktian umum, aku ikut MK, ketakutan terus. Itu 3 bulan yang benar-benar mencekam hatiku sampai ya bulan Desember itu. Hati itu tidak pernah tenang. Tapi dari situ aku cerita sama anak ini, aku ngalamin ini. Terus dia cerita dengan bahasa yang sangat murni, masih anak kelas SMP 2 kan. Dia ngomong gini, iya kok aku tuh juga aku pernah jadi ketua kelas, aku tuh pernah jadi ketua kelompok, aku tuh ngerti rasanya bebannya seperti ini. Dan cerita, sampai akhirnya dia ngomong, tapi enggak apa kok, Tuhan tuh baik, beja lah ya. Anak kecil. Kalau misalnya dengan aroganku, dengan kesombonganku akan ngomong, anak kecil gak ngerti perasaanku lah, tanggung jawabku lebih besar daripada dia kok. Tapi jangan salah loh. Kalau Tuhan aja bisa pakai keledai untuk bernubuat kepada seorang nabi, kenapa Tuhan tidak bisa pakai anak kecil untuk memberitahu aku? Kita harus belajar kok. Nanti pada saat generasi yang di bawah kita dipakai Tuhan, kita harus belajar dari mereka. Tidak bisa kita semena-mena ngerti segalanya. Pengalaman itu bisa menjadi sesuatu yang membangun atau menghancurkan kita. Kalau kita tidak pernah bangun pengalaman itu dengan Tuhan, dan dari pengalaman itu tidak pernah menimbulkan kerendahan hati, all for nothing, all itu nothing. Waktu aku cerita, terus akhirnya dia ngomong semangat ya kok. Dari situ aku belajar.
Semua masalah yang kita alami, itu semua membentuk karakter kita kok. Aku sampai tanya, Tuhan, kenapa engkau harus izinkan ini semua terjadi? Kenapa engkau harus pakai masalah ini untuk membentuk karakterku? Kenapa engkau tidak bisa pakai cara lain? Sampai hanya satu kalimat Tuhan ngomong, ini adalah cara yang kupilih. Ini adalah cara yang kubentuk, yang sudah kupilih sejak sebelum dunia ini diciptakan. Kamu mau apa enggak? Kalau kamu mau, ayo jalan sama aku. Tapi kalau enggak mau, leave it. Take it or leave it. Gimana kalau begitu? Ayo. Tapi dari situ aku belajar banyak sih. Masalah yang kita alami itu enggak pernah gunanya untuk menghancurkan hidup kita. No. Masalah yang kita alami menghancurkan kita, betul. Tapi menghancurkan ego kita. Bukan pernah hidup kita. Dia menghancurkan keakuan kita, keegoisan kita, pengalaman kita, bahkan menghancurkan semua yang kita rasa kita tahu tentang Tuhan. Dan Tuhan mau hancurkan lebih lagi kenapa? Supaya pada saat kemuliaan itu turun, wadah kita itu tidak kotor. Dengan pengalaman yang lama, dengan pengertian yang lama. Tuhan itu mau bentuk karakter kita kok. Cuma kita willing apa enggak? Masalah terjadi pada saat apa? Pada saat kita merasa perkara tersebut unfair. Contoh, waktu itu aku lagi ngalamin masalah itu selama 3 bulan, terus tiba-tiba, cerita deh. Adalah beberapa oknum di rumah itu kadang rodok gampang rewel sejujurnya. AC mati rodok rewel. Tolong jangan GR lah guys. Yes, pokoknya orang-orang yang kalian tahu biarlah tahu lah. Kadang air mati sedikit langsung wah rewelnya minta ampun terus apa sih? Air kotor rewel, anjing jeguk kadang rewel. Banyak lah. Terus sedangkan aku lagi ngalamin masalah ini. Waktu itu aku di kuliah dipercayakan sebagai ketua komsel. Terus di gereja aku pun dipercayakan sebagai ketua MK. Terus ada tugas yang aku harus kerjakan sampai, ya yang kuliah pada tahu lah, sampai larut malam. Di tengah semua itu disuruh sama Koyoses main keyboard 1. Wah itu pressure-nya luar biasa. Cuman rasanya unfair. Kenapa harus ini. Terus ada satu orang itu, dia tuh ngomong, Fis, bukan kamu main tanggal ini aja, Fis. Aku tuh ngomong, kok aku kesel kok. Aku kesel dan aku tuh ndak bisa. Kenapa? Karena aku ngerti. Sebelumnya waktu aku tak cerita dulu ya teman-teman. Aku tuh pernah seharian tuh capek terus sedangkan aku mau main keyboard untuk kebaktian youth pada hari itu. Selesai kebaktian, langsung ditegur sama Koferi. Wah, tambah rasanya nangis-nangis tuh sampai Koferi. Kamu kenapa tuh? Ya karena lagi bener-bener semua harus tak pendem kan. Dan aku gak bisa ngomong, Koferi gak adil, ya bisa dong. Dia pemimpin kok aku harus submit. Cuman ya tak pendem semua, tak pendem. Nggak tahu nih ternyata kita punya satu pelarian. Bukan bunuh diri, bukan self-harm, bukan dengan narkoba. Tapi lari ke kaki Tuhan. Tapi seringkali waktu masalah itu terjadi, that is the last option yang kita akan lakukan. Ya gak sih? Di saat kita mengalami banyak masalah itu benar-benar pilihan itu di paling belakang di pikirannya kita. Menunjukkan berapa rohaninya kita kan. Nah, dimarahi Koferi, akhirnya sampai nangis-nangis, pulang dan lain-lain. Terus tadi kan aku cerita, bahwa tanggung jawab lagi menumpuk. Terus ada satu orang ini yang ngomong, Fis kamu tugas pada tanggal ini ya, aku tuh kesel. Tanya sama Noah Mbak Jose, nggak perlu. Hari itu aku dari pagi sampai dari jam berapa ya? Jam 7 mungkin. Jam 7 sampai jam 6 aku kuliah dengan berbagai acara. Jam 6 aku foto sama mereka. Habis foto sampai rumah jam berapa? Setengah 10, jam 10. Itu aku masih lanjutin tugas sampai jam 12 malam. Rasanya capek banget. Dan setelah jam 12 malam itu kadang masih deg-degan lagi. Jadi kan tidurnya semakin lama lagi saudara-saudara. Jadi ya di tengah masalah itu rasanya unfair. Tapi itu yang namanya masalah. Aku pernah tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa di kehidupan manusia tuh mesti kalau masalah tuh numpuk? Masalah 1 numpuk, masalah 2 numpuk, masalah 3 numpuk, masalah 4 numpuk. Sampai Tuhan jelasin, memang masalah tuh seperti itu sejujurnya. Lihat tuh hidupnya Ayub. Ayub waktu anaknya mati, semua hartanya hilang,
Sampai istrinya aja ngutuk Tuhan, mau nyuruh untuk dia untuk apa? Nyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan. Harta kekayaannya hilang, semuanya hilang, termasuk apa? Kesehatannya hilang semua. Itu memang masalah seperti itu. Proses yang kita alami itu memang seperti itu. Numpuk. Sampai akhirnya Tuhan ngajari satu. Di tengah masalah ini, kita tuh mau enggak berserah sama Tuhan? Berserah sama Tuhan itu bukan one time moment. Seperti waktu kita mati dari kedagingan, itu bukan one time moment. Pada saat kita berserah sama Tuhan, itu daily death. Itu terus mati setiap hari, terus mati keakuanmu mati. I die daily, aku mati setiap saat. Itulah kematian, itulah perjalanan sama Tuhan. Mati, terus mati, sampai apa? Keakuannya hilang. Sampai kedagingan kita tuh hilang semua. Kadang, aku gak tahu ya ini co-leaderku merasa apa enggak. Cuma kadang aku sama co-leaderku akan taruh di kondisi-kondisi yang sejujurnya buat mereka mungkin kadang unfair. Di saat-saat mereka lagi capek, justru tak kasih tanggung jawab. Di saat mereka lagi butuh ini, justru aku diem. Bukannya aku napa-napa, no. Cuman Tuhan tuh kadang ngomong, aku, Fis, kamu diem. Kenapa? Ajari mereka nih loh, apa yang kamu lalui. Tanpa kamu harus ngomong sama mereka. Ya mungkin aku sedang ngomong sama mereka karena mereka sedang lalui. Tapi Tuhan tuh ngajari, pada saat masalah terjadi, itu mesti rasanya unfair. Pasti unfair. Kenapa harus ngalami ini? Nggak ada fine reason kan? Nggak ada alasan untuk yang bisa menjustifikasi bahwa kita ngalamin ini. Kenapa aku harus ngalamin ini? Sampai pada ujungnya kita bisa berkata, oh ternyata ini. Kayak Noel ngomong, ikut Tuhan tuh ngerinya banyak, sedapnya akhir. Ya tapi memang seperti itu. Tapi apakah pertanyaanku satu? Apakah dengan masalah itu kita harus tenggelam di dalam masalah? Atau kita bisa seperti seekor Raja Wali, pada saat badai datang, dia bisa terbang lebih tinggi. Kita itu kan diajari, aku gak tahu ini ketua MK pada seperti ini semua. Cuman dulu tuh aku ngomong sama anak-anak MK ku, sama teman-temanku, bahkan yang satu circle sama aku. Aku ngomong, yuk kita bertahan di badai, bertahan di badai, sampai badai itu reda baru kita terbang. Sedangkan seharusnya tidak seperti itu. Raja Wali itu tidak tenggelam di dalam badainya tersebut, baru akhirnya dia naik. Pada saat badai datang, dia sudah terbang lebih tinggi dulu. Jadi bukan karena badainya tidak hilang, bukan karena badainya hilang, dia bahagia. No, dia bahagia apa? Pada saat dia lihat badainya adalah suatu kesempatan untuk aku naik lebih tinggi lagi. Jadi buat teman-teman yang alami masalah, buat kalian yang lagi diproses sama Tuhan, jangan taruh pikiranmu itu dalam prosesnya itu sejujurnya. Jangan taruh pikiranmu dalam masalah tersebut. Firman itu sangat jadi apa? Put your mind on things that are above. Taruh pikiranmu ini di perkara-perkara yang atas. Filipi 4 ayat 8 katakan apa? And finally brethren, dan saudara-saudaraku, semua hal yang murni, semua hal yang baik, semua hal yang patut didengar, semua hal yang patut dipuji, all things that are lovely, semua yang keluar dari kasih. Dan banyak lagi, semua hal yang murni, that are pure. Itu yang direnungin. Lalu nilaiku jelek gimana? Ya jangan pikirin. As simple as that. Tak buka ya. Kemarin aku nilai BI ku UTS 37 loh teman-teman. Itu Sam sekelas sama aku dia tahu. Nilai diskon mall loh. Mau beli baju diskon 37%. Lah itu nilaiku. Apakah aku punya pilihan untuk ketakutan? Punya, sangat. Tapi aku tidak mau ketakutan. Kenapa? Karena aku tahu yang naruh aku di dalam kuliah ini pun Tuhan. Sampai aku harus ngulang pun, ya wis biar Tuhan yang megang. Aku tidak mau pikir, waktu pikirannya Tuhan harus bukan yang mikir aku. Contoh lagi, kemarin, maaf ya papi mami ini mendengar ini, tapi kemarin hari Sabtu lalu, minggu lalu, pada saat itu aku lagi badminton sama semua anak MK-ku, selesai badminton. Habis itu kita nyari makan. Pada saat kita nyari makan, seperti Davis yang seperti biasa, lupa. HP ku ketinggalan di tempat badminton. Puji Tuhan ini dekat tempatnya, dari kedai Beringin ke, mana sih namanya, Paradise.
Meskipun ya tidak dekat-dekat banget sih, cuman lumayan lah dibandingkan harus dari Goshen segala atau tempat-tempat lain. Cuman akhirnya aku dari kedai sampai ke tempat itu selesai, nggak tahu nih HP ku ketinggalan langsung panik aku sama koridorku satu akhirnya balik untuk ngambil HP-nya itu. Cuman di tengah itu Tuhan ngajari, sekarang yuk belajar, kamu mau ketakutan atau kamu mau hidup dalam iman? Kalau kamu mau hidup dalam iman ya HP itu ada di situ. Kalau kamu mau hidup dalam ketakutan, meskipun HP itu ada di situ, hatimu akan tenang pada saat apa? HP-nya ada dan ketemu. Akhirnya aku langsung, Tuhan, tapi aku enggak mau ini jadi alasan. Aku memang orang yang pelupa. Tuhan. Aku enggak mau jadiin kelemahanku jadi alasan. Tapi Tuhan ngomong, enggak, ini bukan alasan kok. Ini adalah suatu materi yang tak ajarin ke kamu. Mau enggak? Mau, Tuhan. Akhirnya pencobaan satu pertama datang. Koridorku langsung tanya, yang lagi ngitirin aku. Loh, Fis, kamu tuh enggak takut tuh Fis, HP-mu ketinggalan? Hyundai? Aku enggak takut nih. Kamu tuh separah itu ya ternyata ya. Loh, kok isas? Dan ini ngomong, kan harusnya kan HP-mu hilang kamu deg-degan tuh ya. Kamu tuh sudah melakukan kesalahan, maksud kamu enggak deg-degan? Loh, aku tahu aku salah dan aku sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi ketakutan itu bukan jadi suatu excuse untuk kita kayak nge-cover diri kita sendiri. Ketakutan tuh seharusnya bukan menjadi respon yang natural waktu kita mengalami masalah. Bukan. Harusnya waktu masalah itu terjadi, kita harusnya dengan hati yang damai, kita hadapi itu semua. Akhirnya, Tuhan ngomong, lagi nunggu kereta lewat, Tuhan ngomong gini, ya nak sekarang belajar percaya sama aku. Oke Tuhan, apa Tuhan? HP-mu ada kok. Wah tambah tenang, ya wis. Itu masih dikompor-kompor ya, aku masih bingungnya di situ. Fis, kamu gak takut Fis? Ya piye, cuman Ya enggak sih, aku udah takut. Cuman ya aku izinkan untuk diriku takut, ya bisa, sangat bisa. Tapi aku enggak mau. Tuhan ya sudah ngomong sama aku, HP-nya ada. Aku nyoba pakai Find My Device, HP-ku lokasinya enggak ketemu. Tak telepon apalagi enggak bisa kan. Akhirnya kita sampai ke tempat badminton tersebut, tuh gelap semua. Terus aku tanya sama penjaganya, Bu, ada enggak Bu HP-ku Bu? Yuk golek dewe to nyo. Loh ya ngerti cuma maksudnya. Aku ngerti, cuman maksudnya kira-kira lihat enggak Bu waktu matiin lampu atau gimana? Ya sudah cari sendiri ya. Tak cari. Akhirnya aku nyari sendiri. Jalan terus. Beberapa aku ngomong kanan, kiri. Kanan lagi. Ketemu HP-nya. Ayo. Dan hatiku enggak pernah berubah loh. Hatiku damai tidak pernah datang karena waktu aku menemukan solusi dari masalah tersebut. HP-ku sudah tenang sejak pada saat aku sudah taruh pikiranku di Tuhan sendiri. Sejujurnya ya, pada saat itu aku enggak mikirin Tuhan sih. Cuman aku tahu ada satu ayat yang ngomong tadi berkata, taruh pikiranmu akan perkara yang di atas. Jadi apa? Aku enggak mau mikirin itu. Ya kita gojekan lah, kita ngomong yang lain aja. Bahkan dia kalau mau ngomong kita kiri, tak ngomong yang lain. Kenapa? Karena so as a man thinks, so is he. Seperti seseorang memikirkan tentang dirinya sendiri, dia akan menjadi seperti itu, kita Amsal berkata. Jadi apa yang kita pikirin? Kalau yang kita pikirin terpusat dengan masalah, ya kita akan hidup dalam kekalahan terus. Meskipun masalah selesai loh. Jangan pikir kita sukses pada saat masalah itu selesai, no. Kadang Tuhan mau ngajari kita yang lebih dalam daripada itu. Prinsip-prinsip hukum-hukum roh yang mungkin dunia tidak ngerti. Kayak pada saat itu Tuhan mau ngajari apa? Masalah boleh datang. Dan itu pada saat itu kan sorenya mau main keyboard satu juga. Jadi sudah hatiku deg-degan, ikut bayar harga sama Noel, terus HP hilang. Tuhan tanya waktu aku lagi OTW, takut enggak? Enggak Tuhan. Aku sudah set my heart, aku sudah taruh hatiku ini kepadamu. Aku enggak mau ketakutan lagi Tuhan. Kadang tuh ya, dengan kita mengerti sedikit tuh kadang lebih baik. Kenapa? Ada yang namanya kemurnian. Kemurnian tuh hari ini sulit dicari. Baik yang di dunia maupun yang di pelayanan. Kemarin aku habis tanya sama salah satu orang yang ngajari aku satu materi kuliah, dia ngomong sama aku gini. Bahkan di kerjaanku ya, ada itu yang main politik.
Padahal ini perusahaan yang begitu besar loh. Masih berani. Jadi bukan hanya di dunia pelayanan. Bahkan nanti yang di dunia kerja maupun di dunia studi, politik itu ada kok. Nah, Tuhan bisa tidak nemu kita murni di hadapannya. Yang membuat Salomo jatuh itu karena apa? Dia kehilangan kemurniannya. Hikmat yang harusnya itu dipakai untuk mengenal Tuhan. Hikmat itu kan harusnya gini. Hikmat yang Salomo miliki itu harusnya kan ngingetin dia akan firman Tuhan kan. Hikmat yang seharusnya membantu Salomo harusnya kan dia mengingatkan apa yang dikatakan di kitab Imamat. Justru hikmat yang seperti itu dipakai untuk apa? Punya istri banyak 1000. Ngurus satu keluarga aja susah, 1000 lagi, ya kan? Buat yang sudah menikah. Nah, jadi ya kemurnian itu sulit dicari sejujurnya hari-hari ini. Tapi apakah kita mau jadi orang-orang yang dimurnikan Tuhan? Kita boleh kok, sudah tidak murni lagi. Tapi kalau kita mau izinkan diri kita dimurnikan Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Cuma prosesnya tidak akan enak. Aku ngomong dari depan. Jalan sama Tuhan. Yang enak tuh apa sih? Kemarin didoakan Noel, di sini semua berlutut di jamaah Tuhan semua. Yang pelayanan mengalami hadirat Tuhan luar biasa, Noel diurapi dengan begitu luar biasa, mereka yang di depan sini mengalami Tuhan semua, bahkan singar dan lain-lain. Itu yang enak. Yang namanya apa? Spektakuler. Berapa banyak orang yang mau hidup di dalam supranatural? Ayo. Seringkali orang menginginkan yang spektakuler tapi tidak menginginkan yang supranatural. Yang spektakuler itu apa? Yang show seperti ini. Loh, ini urapan datang dari Tuhan loh, jangan salah. Di urapan seperti itu kesembuhan akan terjadi, kebebasan akan terjadi, mandat akan turun, perjanjian akan turun, semuanya akan terjadi. Tapi itu yang spektakuler sejujurnya. Tapi yang supranatural adalah apa? Saat kita turun dari mimbar itu didoakan, kita jalani hidup kita masing-masing dengan Tuhan seperti apa? Kehidupan supranatural itu seperti apa? Pada saat kau tidak dimengerti sama ketuamu mungkin. Pembentukan karakter kerendahan hati. Pada saat kita menjadi seekor keledai, tidak dikenal banyak orang. Itulah kehidupan supranatural. Nah pertanyaanku, kita mau yang spektakuler atau yang supranatural? Oh yang supranatural, bayar harganya. Jangan pingin melihat apa yang spektakuler saja. Karena apa? Ingat, hikmat, urapan, mujizat itu kalau kita tidak pernah jaga ya dari hidup kita, tidak ada karakter yang bisa menopang, itu akan menghancurkan kita. Seperti siapa? Saul. Karena urapan rajanya dia mati bunuh diri loh. Karena siapa? Salomo. Salomo. Dari hikmatnya dia mati seperti itu. Hampir meninggalkan Tuhan. Dia menyembah ilah-ilah lain. Lalu Simson, karena kekuatannya dia harus buta mata. Jadi kalau urapan itu kemuliaan turun, are we ready or not? Kita siap atau enggak? Karena seringkali gini, untuk nahan misuh aja susah. Ya kan? Untuk hidup beda standar sama teman sedikit aja susah kan? Untuk misalnya berbeda dengan yang lain, susah atau tidak? Pada saat yang lain bisa ngomong hal yang mungkin sepele sih di depan mata dunia, tapi kita tahu bahwa itu salah. Kita ngikut diri kita ke mereka, atau kita mau satu part dari mereka. Loh, tapi kan aku butuh ini untuk kerjaanku. Kan aku butuh ini untuk keluargaku. Nanti si menafkahi keluargaku siapa? Kalau kita mau kerja dengan kekuatan kita sendiri, kita akan percuma-cuma. Berkat yang kita akan alami akan ada susah dan payahnya. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya, susah payah tidak menambahinya. Mau hidup di dalam kekuatannya Tuhan atau dengan kekuatanmu sendiri? Itu semua pilihannya kita kok. Simpel ya ngomongnya. Jalan ini kan susah. Tapi itulah yang namanya kebenaran. Dan kebenaran yang kita ketahui inilah yang akan membebaskan kita. Jangan pikir kita yang masih di sekolah, yang masih di kuliah, yang kerja. Lu kan aku gak punya pelayanan besar seperti ini. Ya misalnya aku punya pelayanan seperti ini, aku akan doa 6 jam sebelum, urapannya kental, aku sampai altarku langsung. Ya tidak seperti itu. Karaktermu tidak ada. Kalau misalnya tidak ada karakter di situ, hancur. Saya ceritakan. Satu hari ada seorang nabi punya seorang pelayan, dia
pelayanan di ministrinya hamba Tuhan ini, nabinya ini. Terus dia tuh ngomong, aku bahkan mau ikut full timer di pelayananmu ini. Karena sebelumnya dia masih kerja, jadi dia hanya pelayanan tanpa full time. Tapi pada saat itu dia tanya, aku boleh ikut full time enggak? Hamba Tuhan ini ngomong, jangan, aku enggak ngerasa Tuhan itu nyuruh kamu untuk full time kok. Langsung orang ini dengan gagah berani, yos tak tanya Tuhan aja. Beri aku 3 hari. 3 hari nyari Tuhan. Sampai pada hari ketiga, suatu malam dia lagi nunggu Tuhan, tiba-tiba ditemui sama satu malaikat. Malaikatnya itu enggak punya kepala, bayangin. Enggak punya kepala guys. Langsung tiba-tiba malaikat itu nunjuk keluar. Nunjuk keluar dengan arti bahwa dia nangkepnya, berarti aku harus keluar dari pekerjaanku dan aku harus step into full time ministry. Akhirnya dia dengan gagah berani ke tempat nabinya ini, dia ngomong, ada seorang malaikat dah ketemu sama aku dan dia menyuruh aku untuk full time. Ditanya, ilah malaikatnya seperti apa? Nggak punya kepala. Hamba Tuhan itu nangkep, arti dari kepala itu apa sih? Kepala gereja ini bukan Om Victor loh, bukan Om Hengki, bukan Koferi, tapi kepala di gerejanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau tidak ada kepalanya artinya apa? Malaikat ini tidak ada Tuhannya dong. Dia datang dari Tuhan apa tidak jelas dong. Tidak ada kepalanya kok. Terus dia ngomong, dengan rendah hati dia ngomong, aku tak jujur ya, dari dulu pengalamanku aku ke surga sampai sekarang, aku tidak pernah ketemu dengan malaikat yang tidak punya kepala. Hanya pertama kali aku dengar dari kamu. Malaikat tanpa kepala seperti itu nyuruh orang untuk masuk ke full time ministry. Dia ngomong, terus gimana? Tidak, aku tidak akan terima kamu. Marah tidak terima, keluar dari ruangan, langsung akhirnya dia resign pekerjaannya dan akhirnya membuat gereja sendiri. Akhirnya gerejanya berkembang dengan luar biasa, bahkan lebih besar daripada hamba Tuhannya ini. Jemaatnya begitu banyak, begitu luar biasa. Sampai satu hari, ada satu jemaat itu tanya sama dia, loh, keuangan gereja ini tuh caranya dikelola seperti apa sih? Pendeta ini marah, pendeta yang bekas WL ini marah langsung ditampar jemaatnya. Ditampar sejak hari itu sampai selama-lamanya jemaatnya turun terus. Padahal sebelum jemaatnya tanya seperti itu, waktu jemaatnya lagi naik, dia ngomong dengan muka yang sombong sih. Dia ngomong sama hamba Tuhan ini, lihat, gerejaku lebih besar daripada kamu. Aku nih loh dipanggil sama Tuhan, kok kamu tidak bisa mengerti sih? Katanya seorang nabi, kok tidak bisa melihat? Lihat nih loh jemaatku banyak. Ini loh, kita belajar bahwa tidak selalu yang kelihatannya di depan mata manusia itu blessing perkenanan Tuhannya. Itu adalah perkenanan Tuhan sesungguhnya. Sudah, akhirnya jemaatnya turun terus sampai separah apa? Hanya tinggal istri dan kedua anaknya. Dan dia tak yang di dalam gereja tersebut. Akhirnya langsung di shutdown gereja itu dan dia harus meninggal karena kalau tidak salah alkohol dan narkoba. Kenapa? Urapan tanpa karakter itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Itu akan menghancurkan diri kita sendiri kalau misalnya kita tidak pernah spend time sama Tuhan. Kita tidak izinkan Tuhan untuk bentuk karakter kita. Tadi aku lupa bahas. Di kitab Yeskiel 28:17 dikatakan bahwa Lucifer itu hikmatnya terkam miring. Jangan pernah familiar sama siapapun. Jangan pernah familiar sama pemimpinmu. Jangan pernah familiar sama teman-temanmu sendiri. Loh kan aku kenal mereka, mereka satu angkatan sama aku kok. Aku mengenal mereka urapannya seperti apa, aku mengenal mereka cara sharingnya seperti apa, aku mengenal mereka caranya nyuruh, memberi perintah seperti apa. Tapi jangan pernah familiar loh. Kenapa? Lucifer kok kalian mau tahu ya? Lucifer adalah seorang pribadi yang dikenal sebagai orang yang salah satu bahkan mungkin terdekat sama Tuhan. Ayo, dia adalah pribadi yang diberi tanggung jawab sama Tuhan paling banyak. Dia adalah pribadi yang sama Tuhan dipercayakan untuk menyembah kemuliaan Tuhan sendiri. Arti menyembah itu adalah apa? Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Dia punya kedekatan seperti itu dengan Tuhan. Tapi kenapa dari seluruh malaikat yang seharusnya bisa jatuh, yang pertama jatuh adalah dia? Familiar. Ini aku punya warning sih untuk penari, tapi tak sebut sekarang lah ya.
Janganlah ya, kapan-kapan aja deh. Gak apa-apa. Waktu itu ada suatu peristiwa di mana Musa, Miriam, apa ya? Cik, izin ya Cik. Waktu itu Musa, Miriam dan Harun lagi cekcok terus Harun sama Miriam tuh berkata, "Loh kamu tuh siapa sah? Wong kita tuh Tuhan pun berbicara sama kita. Tuhan pun berkata-kata sama seperti kamu kepada kita. Kamu kok gak takut sama kita sih? Kamu kok berani ngambil istri tanpa sepengetahuan kita?" Sampai dengan kemuliaannya Tuhan turun dan akhirnya Miriam pun kena kusta. Warningku untuk kita semua, tidak untuk penalita sih. Untuk kita semua adalah apa? Miriam itu kan seorang nabi. Dia adalah juga seorang pemimpin penari. Jangan pernah kita berontak sama pemimpin. Jangan pernah kita familiar dengan siapapun. Karena aku lihat pattern ini di mana-mana. Pelayanan ini ya, terutama dua ini. Kalau tidak pernah dijaga sama siapa, tidak pernah dijaga sama orang tersebut, yang terjadi adalah apa? Pemberontakan. Tapi kalau kita mau lihat yang example yang bagus, ada lagi Deborah. Juga bisa menyembah, menari buat Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Yang membedakan apa? Karakter. Lucifer yang memiliki segalanya yang dunia bisa minta ya, bahkan sekarang ya. Dunia itu sekarang tidak minta emas, perak, permata atau apapun. Dunia itu minta apa sih? Damai. Kemarin aku lihat di YouTube, the number one trending topic adalah apa? Mental health. Anak-anak tidak bisa. Bahkan rumah sakit sekarang yang lebih ramai adalah perkara mental health dibandingkan penyakit lainnya. Kenapa? Karena dunia sudah tidak mencari emas perak lagi. Dunia sedang mencari kedamaian yang seharusnya dikeluarkan oleh kalian semua nih. Amin. Tapi berapa banyak dari kita tuh yang mau dipakai sama Tuhan? Ujungnya di situ aja. Harganya akan mahal. Kayak seperti yang ngomong, waktu aku cerita sama orang tua, tidak bisa mengerti. Waktu aku cerita sama ketua rayon, sama ketua MK, sama co-leader orang-orang terdekat, dia bisa mengerti. Pada saat seperti itu terjadi ya, ada dua pilihan. Antara teman-teman langsung cari Tuhan. Tuhan, jujur aja, di hadapan Tuhan itu tidak usah ditutup-tutupi. Tuhan, jangan seperti Adam dan Hawa. Pada saat Adam dan Hawa mau ketemu sama Tuhan, mereka apa? Menutupi diri mereka dengan daun-daunan. Jangan seperti itu sama Tuhan, buka aja. Tuhan, aku ini memang orangnya najis Tuhan. Aku orangnya memang tidak layak Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberi aku banyak tanggung jawab, tapi aku tidak bisa mempertanggungjawabnya kepadamu. Tuhan, seharusnya aku menjadi pemimpin, tapi justru terkadang yang di bawahku lebih mencintai Engkau daripada aku. Jujur aja di hadapannya Tuhan. Tuhan lebih suka orang yang jujur dibandingkan orang plastik. Tahu plastik itu apa? Lihat di luar kelihatannya bagus, tapi di dalam itu isinya beracun. Tuhan menghargai mereka yang bisa mengenal dia mengenal Tuhan sebagaimana dia itu maupun kita. Tuhan tuh bisa ngeliat, oh ini toh Davis yang sebenarnya seperti ini toh. Jose yang seperti ini tuh ternyata seperti ini. Si Sharon yang seperti ini tuh ternyata seperti ini. Tuhan tuh tidak pernah nyari kita tuh untuk pakai topeng kok. Topeng kerohanian kita, topeng kemuliaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, pengurapan dan lain-lain. Tuhan tuh tidak lihat itu kok. Dia lihat anak yang pertama kali ku urapi pada saat dia tidak merasa apa-apa. Apakah dia anak yang masih sama sekarang ini? Pada saat kita tidak diurapi, kita nyari Tuhan luar biasa. Ini yang aku dalam hidupku lagi mau kembalikan lagi. Di saat aku spend time sama Tuhan terus tidak peduli itu mau pelayanan atau tidak. Di saat anak ini masih belum punya apa-apa, dia kejar aku dengan luar biasa. Tapi pada saat aku lihat tanggung jawab mulai banyak, aku mulai lihat urapan itu semakin dahsyat dalam hidupnya. Tapi itu beda orangnya sekarang. That is not the same person that I saw 20 years ago maybe. Bukan orang yang sama kulihat 2 tahun yang lalu. Bukan orang yang sama kulihat sebulan yang lalu mungkin. Mungkin kita jatuhnya terlalu cepat di 1 bulan tak ya. Tapi kok kita ambil Tuhan mau jujur ya, Tuhan tuh mau kok ngulangi lagi. Tapi jangan expect kalau misalnya Tuhan mau ngedidik kita, berarti kita harus mulai dari 100 langsung, habis itu kita naik lagi ke 200. No. Ada saat di mana kita sudah naik ke 100 ya di hadapan manusia, Tuhan akan bawa kita rendah ke 0 lagi.
Berapa banyak dari kita yang mau direndahkan seperti itu? Pada saat kita sedang mencicipi kemuliaan yang begitu rupanya, mungkin seperti youth conference seperti kemarin, di mana mungkin yang doain beberapa tangannya dengan tegangan listrik yang begitu luar biasa, mukanya merah, tiba-tiba terbang sendiri, kita kan tidak tahu. Mau enggak? Kalau misalnya kita ngerti bahwa diri kita butuh diproses lagi, kita ulangi step lagi. Di saat kita tidak bisa, kita doa kayak orang itu yang malah nampar kita. Karena apa? Doamu kurang kenceng, doamu kurang powerful ya. Gimana? Mau enggak kita ulangi step-step, our beginning step. Aku sejujurnya pernah komplain sama Tuhan sekitar setahun yang lalu. Tuhan, aku tuh kok harus ngulangi lagi apa Tuhan? Enggak bisa dari sekarang, yuk kita naik lagi. Kenapa aku harus ngulangi dari yang sudah 100 ini balik ke 0 lagi? Tuhan ini mau ngajari, karakter itu lebih penting. Dan aku sekarang hari-hari ini baru lihat, memang lebih penting sejujurnya. Makanya di kitab 1 Korintus 12 ayat terakhir dikatakan apa? Dia menjelaskan di kitab 1 Korintus 12, semua karunia-karunia roh, semua yang dunia lihat itu spektakuler ya. Sampai akhirnya di ayat terakhir dia berkata apa? But I show you a better way. Aku tunjukkan kepadamu cara yang lebih baik. 1 Korintus 13 semua menjelaskan soal apa? Kasih. Dikatakan di semua Injil, Jesus was moved with compassion. Tuhanmu itu apa sih waktu mau menyembuhkan orang? Dia digerakkan oleh kasih. Pada saat kasih itu mengalir, byproduct-nya itu apa? Yang spektakuler itu. Tapi pada saat kita ngejar yang spektakuler, supernaturalnya itu tidak ada, ya sudah, kita hidupnya akan nol. Firman Tuhan ngomong apa? Barang siapa yang merasa mengerti segalanya ya, sesungguhnya dia tidak mengerti apapun. Tapi barang siapa yang mengasihi, ia dikenal oleh aku, Tuhan. Sedangkan di Matius 7 ayat 22 seterusnya dikatakan, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Tuhan aku sudah membuat mujizat demi namamu. Tuhan aku sudah melakukan perkara ini demi namamu. Tapi Tuhan ngomong apa? Enyalah daripadaku pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Sedangkan untuk dikenali Tuhan, ayat tadi kita dijelaskannya seperti apa? Dan mereka yang mengasihi dikenal oleh aku. Jadi kuncinya apa? Kasih. Kalau kita semakin kita jalan sama Tuhan, yang paling kelihatan itu apa? Kasih. Dari kasih itu ada apa? Kerendahan hati. Dari kasih itu ada apa? Pada saat temanmu diangkat Tuhan lebih tinggi, dianya justru akan lebih bangga. Bukan semakin jengkel. No. Itu yang namanya kasih. Tidak bisa kita hidup dalam spektakuler terus. Kalau kita hidup dalam itu dan kita tidak pernah ngerti supranatural Tuhan seperti apa, kita satu generasi ini saya hilang loh. Tanpa didikan Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah lihat itu di generasi, ada satu generasi lah yang seperti itu, di mana mereka mencicipi, bayangin ya, satu kebaktian kalau tidak hadir, itu rasanya kayak mau masuk neraka loh. Saking Tuhan hadir, begitu rupanya. Ayo, pernah enggak? Kalau misalnya kita tidak hadir satu kebaktian aja, rasanya memang masuk neraka. Gara-gara kehadiran Tuhan begitu rupa. Karena kehadiran Tuhan yang datang sangat luar biasa. Generasi yang sudah mencicipi kemuliaan Tuhan seperti ini, aku lihat dari mereka banyak yang hilang. Sejujurnya. Kenapa? Karena aku lihat yang spektakuler. Tapi aku tidak pernah lihat yang supernatural dalam hidupnya mereka. Bukannya ngejudge, ingat, kita mengerti ini bukan untuk menghakimi mereka. Tapi kita mengerti ini untuk belajar dari pengalaman mereka. Kitab Ibrani katakan apa? Kamu belajar dari apa? Kesalahannya bangsa Israel dulu. Sama, kita belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Kesalahan mereka, kebaikan mereka, achievementnya mereka. Kita pelajari semua. Jadi ingat, hikmat, mujizat, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. It can mean nothing tanpa karakter yang di dalam hidupmu. Mungkin kita tidak akan mengerti sekarang ya sejujurnya. Tapi pada saat teman-teman sudah menghidupi semua prosesnya itu, you will know betapa pentingnya karakter itu. Judul khotbah hari ini, are you called or chosen? Apakah kita dipanggil atau dipilih? Mari kita buka di, bentar ya saudara-saudara. Mari kita buka di Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil,
banyak gereja-gereja di seluruh dunia, banyak gereja-gereja yang di Indonesia bahkan, itu dipanggil sama Tuhan. Tapi berapa banyak dari gereja-gereja tersebut? Berapa banyak dari anak muda mereka yang mempersiapkan dirinya untuk apa? Dipilih sama Tuhan. Karena untuk dipanggil itu semua orang dipanggil. Dipanggil itu sejujurnya lebih gampang daripada dipilih. Pada saat kita dipanggil, pasti yang terjadi adalah apa? Yang spektakuler terjadi. Dulu waktu youth conference, pertama kali apa yang terjadi? Yang spektakuler kan? Orang sekali altar, langsung Tuhan melanda dengan begitu luar biasa. Tetapi setelah youth conference kemarin, sampai yang nanti kita akan adakan maupun ke depannya, berapa banyak dari kita yang bisa maintain itu? Karena ada satu hamba Tuhan pernah ngomong sama aku, untuk pertama kali kamu mengalami spektakuler itu wajar sejujurnya. Kamu tidak ngalamin sesuatu aneh. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bisa lebih dahsyat atau semakin menurun. Karena seperti Noel ngomong, kerajaan surga itu semakin naik, from glory to glory, dari kemuliaan demi kemuliaan. Tapi berapa banyak dari kita yang sekarang mau mencicipi yang namanya didikan Tuhan? Karena sejujurnya untuk kemuliaan yang tasting loh, kemuliaan yang dicobai pertama kali, mungkin bayar harganya tidak seberapa. Meskipun itu rasanya segalanya lah ya. Tetapi nanti untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, berapa banyak dari kita yang membayar lebih lagi? Kalau tidak karena Tuhan yang bentuk karakterku, kalau misalnya diriku aku tidak pernah izinkan Tuhan untuk bentuk, ya sudah tidak akan bisa. Lah, berapa banyak di sini yang sudah MK sejak lama, maupun yang masih baru? Berapa banyak yang di sini sudah pelayanan? Berapa banyak di sini yang sudah rasanya mengenal Tuhan sejak lama? Tapi sejujurnya hari ini sudah undur dari Tuhan. Yang mungkin mulai minggu lalu sudah mulai jalan sama Tuhan, tapi perjalananmu rasanya semakin lama semakin berat. Berapa banyak dari sini? Ayo. Ada dari sini yang mungkin sudah mengalami kemenangan dari Tuhan. Tapi ada di sini mungkin kalian yang, aku tidak bisa keluar ya. Rasanya masalah demi masalah terus. I'm telling you. Seekor Raja Wali itu tidak pernah bahagia pada saat badainya itu reda. No. Dia bahagia pada saat apa? Dia lihat ada badai di depan. Dia akan pakai badai itu untuk terbang lebih tinggi. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari ini? Pada saat masalah itu menerpa, pada saat masalah itu datang, hati kita damainya itu, amannya itu bukan pada saat kita lagi sudah selesai menyelesaikan itu. Hati kita damainya pada saat apa? Pada saat kita tahu bahwa Tuhan itu menjaga kita meskipun kita melalui lembah baka. Firman ngomong apa di Mazmur 23? Though I walk in the valley of the shadow of death, yet I will fear no evil. Meskipun aku melalui lembah baka, aku tidak akan takut mengenai ketakutan apapun. I will fear no evil. Loh, berarti artinya apa? Meskipun ketakutan itu mengitari aku tidak akan ketakutan. Bukan pada saat ketakutan itu enyah daripadaku, aku berani. Oh no. Tapi pada saat ketakutan itu mengitari aku tidak akan ketakutan kok. Itulah perjalanan sama Tuhan. Itulah damai yang disediakan buat kita semua. Cuma berapa banyak dari kita yang mau jalan dalam iman seperti itu? Berapa banyak dari kita yang membayar harganya seperti itu? Seperti Daud loh. Dia kehilangan segalanya, anaknya yang dikasihnya hilang, dia mengalami banyak pencobaan, dia harus gagal di beberapa area. Itu yang Daud alami. Tapi ayo, sediakan diri kita untuk diproses dan dibentuk sama Tuhan. I'm telling you, waktunya sudah sangat segera. Tuhan mau hadir dan Tuhan mau lawat kita semua. Tapi pertanyaannya, dari kita mau enggak menjadi suatu bejana yang dipakai untuk Tuhan? Selama ini, aku enggak tahu ya kalau di rayon lain seperti apa. Cuman selama ini kalau di rayon Invicta itu kan disuruhnya mempersiapkan cawan, mempersiapkan wadah untuk Tuhan hadir. Tapi sekarang ngomong untuk kita semua, jangan masalah siapin wadah toh. Tapi wadah itu bukan hanya nyiapin wadah itu untuk kemuliaan. Tapi siapin wadah itu untuk dibersihkan terlebih dahulu.
Supaya pada saat kemuliaan itu hadir, jangan sampai wadah itu pecah. The time is near guys, I'm telling you. The time is near. Waktunya akan tiba. Aku sih excited nih. Menantikan apa yang akan hadir di muka bumi ini. Firman ngomong apa? Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah timbul dalam hati maupun pikiran manusia. Itulah yang disediakan oleh mereka yang mengasihinya. All things work for good for those that love him, for those who are called into his purpose. Roma 8 ayat 28. Semua hal Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala perkara bagi mereka yang mengasihinya, bagi mereka yang terpanggil. Jadi, now pertanyaannya adalah, kita mau stuck hanya dipanggil atau kita mau progress untuk dipilih sama Tuhan? Youth Fire panggilanmu sangat besar. I'm telling you. Dari awal Youth Fire punya regenerasi, aku ngomong sama cover, kok sejujurnya nih aku, Tuhan tuh mau ngelawat Youth Fire terus. Tapi berapa banyak dari kita yang mau nyiapin diri kita untuk dipakai sama Tuhan? Lalu aku diberi pertanyaan sama Tuhan. Berapa banyak dari kita yang mau nyerah kepada Tuhan? Berapa banyak dari kita yang mau mempersiapkan diri untuk dipilih? Karena apa? Semakin besar kemuliaan yang akan dipercayakan kepada kita, semakin keras proses tersebut akan kita alami. Ulangi. Semakin besar kemuliaan yang akan dipercayakan kepada kita, semakin keras proses tersebut. Satu kalimat terakhir sebelum kita selesai. Tuhan berkata apa? Pandanglah aku, jangan kepada manusia, karena mereka akan mengecewakanmu. Mereka yang diurapi begitu luar biasa, buktinya sisa jatuh itu. Mereka yang hidup di dalam hikmat yang begitu, hikmat marifat yang begitu luar biasa. Jatuh yang dalam namanya penyembahan berhala. Dia yang punya kekuatan yang tidak ada militer di dunia ini punyai, jatuh karena seorang wanita. Jangan pernah pandang manusia, kenapa? Karena pada saat mereka jatuh, kita pun bisa tidak mengerti loh. Karena urapan itu akan terus jalan. Tanpa kita mengerti bahwa di dalamnya sejujurnya di dalamnya itu masih kosong. Di dalamnya sejujurnya lagi banyak racun yang dia lagi mau sebarkan kepada jemaat. Jangan pernah pandang manusia, karena mereka akan mengecewakan kita. Tapi pandanglah kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Amin. Tak close dengan story ini deh. Ingat waktu Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai? Keledai itu simbol dari apa? The faceless, the nameless, and the selfless. Mereka yang tidak punya nama, bukan tidak punya nama, namanya strip gitu ya, no. I mean, tidak punya nama itu tidak dikenal. Bukan namanya nol atau anonim gitu, bukan. Cuma mesti tidak punya nama, nameless artinya apa? Mereka yang tidak dikenal. The faceless, mereka yang tidak memikirkan wajah mereka terkenal atau tidak. Mereka and the selfless, ini yang terutama. Mereka yang tidak mengepentingkan kepentingan mereka sendiri. Jujur nih ya, untuk naik ke mimbar ini sejujurnya tidak gampang. Apalagi dari minggu lalu aku udah jadi keyboard satu yang aku tadi cerita sama kalian, bayar harga sama Noel, minta ampun. Dan dia kan sudah selesai kan, aku bayar lagi untuk minggu ini. Rasanya capek, sejujurnya. Rasanya sangat-sangat capek. Rasanya, bahkan kayak firman ngomong, kamu tidak akan dicobai melebihi dari kekuatanmu. Yaudah itu kan maksudnya aku melebihi kekuatanku. Yang dicobai, yang beban yang ditaruh dalam hidupku rasanya terlalu banyak. Sampai aku tidak bisa handle. Sampai akhirnya Tuhan ngomong apa? Bagus, karena di saat itu kamu bisa nyerah sama aku. Ingat, masalah yang kita alami itu bukan membuat kita seharusnya jatuh. No. Masalah yang kita alami seharusnya membuat kita semakin kenal sama Tuhan. Semakin kita menjadi orang yang semakin pemberani. Firman Tuhan ngomong apa? Orang benar akan menjadi seperti seekor singa, mereka akan berani dan mengaum. Itulah orang benar. Bukan pada saat masalah datang langsung mereka ketakutan. Tapi mau tahu caranya untuk berani gimana? Mau tahu caranya untuk bisa menjalani di dalam damai Tuhan. Pada saat masalah menerpa kita tidak termakan sama badai. Satu, firman Tuhan ngomong apa? Barang siapa yang mendengarkan firmanku ini
Mereka adalah seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Pada saat badai itu datang, rumah itu hancur. Tapi barang siapa yang mendengarkan dan melakukan firman-Ku ini, dia adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Pada saat badai, pada saat masalah sebesar apapun loh, dia tidak akan tergoyahkan. Loh, bukan berarti rumahnya itu furniturnya tidak gerak-gerak, no. Bukan berarti imanmu tidak akan goyah, no. Bukan berarti mungkin ada saat dimana kita ngomong, Tuhan aku sejujurnya tidak mau hidup. Let me tell you, itu adalah proses yang kita akan alami semua. Kenapa? Karena Elia pun mengalami dan Paulus pun mengalami loh. Dimana mereka ngomong, Tuhan aku tidak kuat Tuhan sejujurnya. Tapi respon kita adalah yang terpenting. Pada saat kita mengalami seperti itu, kita ngomong seperti itu, kita bisa ngomong, ya wis Tuhan, dah aku tidak mau lagi. Atau kita bisa ngomong, ya wis Tuhan, aku sejujurnya tidak kuat. Mulai hari ini, semuanya ini tak serahi padamu. Aku tidak mau mikirin lagi, aku tidak mau jalan dengan kekuatanku sendiri lagi, tapi aku mau bergerak dengan kuasa supranaturalmu, dan aku ingin nurut meskipun aku tidak bisa ngerasain berkatnya sekarang. Tidak enak sejujurnya. Proses itu tidak pernah enak loh. Tapi proses itu yang membentuk karakter kita, dan kita yang akan menikmati buahnya sendiri. Amin. Rasanya ngomong terus teman-teman di sini. Maaf ya, tak selain di sini deh. Di kitab Henok kemarin aku baca sama si Sam masalah kitab Henok, meskipun ada orang yang ngomong sesat dan lain-lain, tapi ya silakanlah. Kitab Henok tuh ngomong apa? Waktu itu aku baca, dia menulis seperti ini. Henok menulis bahwa orang benar di ujungnya nanti, pada saat dia di surga, dia tidak akan mencicipi yang namanya dosa lagi. Dia sudah tidak akan jatuh ke dalam dosa. Seperti siapa? Meskipun dia tidak nyebut ya. Tapi seperti siapa coba? Yang dia hidup di dalam kemuliaan, dia yang hidup di dalam kesempurnaan, siapa yang jatuh? Siapa coba? Jawab. Siapa yang di dalam kemuliaan, orang yang terdekat sama Tuhan jatuh? Lucifer. Tapi di kitab Henok dikatakan, tetapi pada saat orang-orang benar sudah melalui proses itu semua, mereka akan hidup damai dan bersukacita bersama Tuhan selamanya, tanpa harus jatuh dalam dosa. Amin. Jadi inilah janji yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Cuman ayo, jangan sampai kita tidak mau nyerah sama Tuhan, karena waktunya sudah tiba. Oke? Yes, aku undang semua, WL, singer. Yuk aku undang semuanya untuk balik berdiri. Ingat, hari ini kita belajar apa? Salah satunya adalah untuk berserah. Jangan pikirin masalahmu seperti apa. Jangan pikirin bahkan masalahku itu tidak masalah jasmani lagi. Masalahku itu sudah masalah roh apa? Aku sudah padam, sudah bisa on fire lagi. Aku nyari Tuhan aja sudah susah. Aku untuk bisa nyenengin, untuk bisa kenal hati itu aja susah. Caranya gimana? Aku udah bisa melalui masalah ini dengan sendiri. Memang betul. Kalian tidak akan bisa menghadapi ini sendirian. Di saat seperti itulah makanya nyerah sama Tuhan. Minggu lalu pada saat aku mengalami masalah banyak lagi, aku sampai teriak sama Tuhan. Di kamar ya aku teriak, Tuhan aku tidak kuat Tuhan. Tuhan aku tidak kuat Tuhan. Tapi dari mulutku terucap satu kata. Tapi Tuhan, aku tak nyerah sama Engkau deh. Sampai aku dengar akhirnya teman-teman. Aku akhirnya dengar satu suara berkata, akhirnya kamu nyerah juga. Butuh masalah yang begitu banyak untuk membuat aku realize, memang ujungnya kita harus nyerah. There is no other way. Jangan sampai pengalaman kita tuh menghindari, membuat Tuhan tuh tidak bisa bekerja. Jangan biarkan pengurapan kita bahkan membuat Tuhan itu tidak bisa bekerja. Karena He is doing a new thing now. Dia sedang melakukan perkara yang baru sekarang. Tapi berapa banyak dari kita yang mau nyiapin diri ya? Siapkan ayo teman-teman. Habis ini kita akan nyembah Tuhan. Pakai saat-saat ini untuk membuat perjanjian sama Tuhan.
Pakai saat-saat seperti ini untuk ngomong, Tuhan, sejujurnya tanpamu aku tidak bisa, Tuhan. Mari sembah Tuhan. Jesus, 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 there's something about that name. Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms, they will all pass away, but there is something about that name. Oh, Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like your fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim.
Sekarang aku tantang siapapun yang berani meletakkan mahkota kalian di hadapannya Tuhan. Siapapun kalian yang berani meletakkan segala nih buat Tuhan. Maju ke depan. Siapapun. Ya Rabba. Oh, in the presence. Oh, Jehovah. And God Almighty. You are the Prince of Aku rasa masih ada beberapa orang di sini. Kalian butuh maju ke depan. Ada 2 cewek dan ada 3 cowok yang masih kurang. Gak apa-apa kok. Depan ini bukan tempat untuk mempermalukan kalian. Depan ini bukan tempat untuk kalian bisa dipermalukan. No. Tempat inilah tempat kudusnya Tuhan. Siapapun yang masih mau maju ke depan. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di
Tutup mata semua, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Aku udah peduli engkau pemain musik, media, soundman, lighting, semua tutup mata. Kamera satu angle cukup kok. Aku minta semuanya tutup mata, please, please tutup mata. Please, ada yang lari sana, ada yang lari sini. Tutup mata, please. Please, please tutup mata. Tuhan, aku persilahkan ya Tuhan.
Savior, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender. Tis so sweet to trust in Jesus, just to think Him and His words, just to rest upon His promise, just to know the set, the love, Tis so to trust in Jesus, just to think Him and His word, just to rest upon His promise, just to know the Jesus, Jesus, how I trust Thee, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, the grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Thee more. Jesus, Jesus, how I trust Thee, how I prove Thee more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Thee more. Jesus, Jesus, how I trust Thee, how I prove Thee more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Thee more. Kerasin petnya. Jesus, Biarkan jemaat saja yang nyanyi.
Jangan lihat ke depan teman-teman. Jangan lihat siapa yang berbicara. Firman berkata, be still and know that I am God. Tenanglah, tenang. Dan ketahui bahwa aku adalah Tuhan. Mereka yang menantikan akan Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Mereka akan seperti Raja Wali yang terbang. Gunakan momen-momen seperti ini untuk tenangkan diri kalian. Jangan lihat ke panggung, jangan lihat ke depan. Fokuslah ke Tuhan, fokuslah ke Tuhan. Of your presence, for we your temple, we give you reverence. And so arise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. And the breath one more time and now feel this so arise to your rest and be blessed by our praise as we glory semua yang di depan aku aja untuk berdiri semua. Semua yang di depan, yuk kita muliakan Tuhan bersama-sama. Yuk, berdiri semua. So arise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your now feel this one more time. Oh, so arise to your rest and be blessed by our praise as we glory. Semua pemimpin, aku minta kalian doain yang di depan. Semua pemimpin yang dari sini doain. Ketua MK, siapapun yang ada di sini, tolong doain teman-teman yang lain. Ketua MK yang ada di depan, tolong doain teman-teman sebelahnya. Ketua MK yang di depan, tolong doain yang sebelahnya. Sekarang yuk. Yuk, setiap ketua MK yang ada di depan, doain sebelahnya. Setiap ketua MK yang ada di depannya, doain sebelahnya. Setiap ketua MK yang ada, doain sebelahnya.
bersedia menjadi seorang nabi. Dan hambamu minta ya Tuhan, api yang baru turun ya Tuhan. Api yang dia tidak pernah pahami ya Tuhan, Engkau yang masukkan di dalam hatinya. Ya Tuhan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatinya, Engkau yang sediakan bagi David ya Tuhan. Bukan karena dia yang mengada-ngada ya Tuhan, tapi karena Engkau yang mewahyukan. Wahyukan dirimu ya Tuhan. Tuhan, Engkau panggil dia dari kandungan ibunya ya Tuhan. Engkau yang panggil dia ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Oh rapi ya Tuhan anak-Mu ya Tuhan. Apa yang tidak pernah pikirkan ya Tuhan, Engkau rapikan dengan Tuhan. Lebih ya Tuhan dari apa yang dia minta Tuhan. Semua yang di depanku, aku ajak kalian gandengan tangan yuk. Gandengan tangan semua. Singer, WL, yang pemain musik kok bisa dengan caranya. Yuk semuanya gandengan tangan. Your love and grace as we stand faith. Yang di depanku maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Gandengan tangan semua. Jangan ada yang terputus. Tuhan, siapkan dirimu. Tuhan akan hadir. Dia akan hadir lebih dahsyat lagi. Siapkan. Dia akan hadir lebih lagi. Siapkan wajahmu. Siapkan dirimu. Dia akan hadir lebih lagi. Siapkan wajahmu. Your love and grace, oh, as we yang di depan siap, yuk. Tuhan, turunkan ya Tuhan, turunkan kuasa-Mu ya Tuhan, turunkan kuasa-Mu ya Tuhan.
sendiri ya Tuhan. Bukan karena kami yang minta, bukan karena dia yang minta. Tapi karena Kau Tuhan yang tahu bahwa dia yang memerlukannya. Urapan yang baru Kau yang Tuhan mulai dari hari ini ya Tuhan. Kami perintahkan urapan yang baru turun di dalam. Seperti api itu turun. Seperti api itu turun. Seperti api itu. Tuhan telah memanggilmu sejak di kandungan ibumu. Dia tidak pernah menolak engkau. Dia selalu ada di sisimu. Pada saat engkau sendirian, dia ada di sebelahmu. Tuhan, damai-Mu yang turun ya Tuhan atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Hati seorang penyembah ya Tuhan, yang tidak pernah dicicipi di dunia ini ya Tuhan. Turun, turun Bapa, turun Bapa, turun Bapa, turun Bapa. Oh, this is your holy place. This is your secret place. And this is your holy place. One more time. And this your holy place. This is thy secret place. Segala puji ya Tuhan dan segala hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Bukan karena kami ya Tuhan, namun segalanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Dan terus ya Tuhan, bekerjalah lebih dahsyat lagi di Fire. Bukan karena Davis yang di atas, tapi karena Engkau yang mengurapi siapapun yang bicara, maupun Engkau yang menumpangi tangan siapapun yang menerima. Maka dari itu ya Tuhan, mulai dari hari ini, lawatan Tuhan akan terus berkembang. Tuhan berkata, bersiaplah karena waktunya akan tiba. Seperti seorang pencuri tidak dia mengerti waktunya. Namun pada saat itu tiba, engkau akan tahu bahwa itu adalah lawatanku. Siapkan dirimu. Karaktermu harus terbangun untuk siap menampung kemuliaanku. Sekali lagi, apa yang manusia tidak pernah lihat, yang Youth Fire tidak pernah pikirkan, aku sediakan bagi mereka yang menginginkanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Thank you Tuhan. Atas segalanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Dipersilakan kembali ke tempat itu. Tuhan kita kemenangan kita, amin.
Berapa banyak malam hari ini yang kau diberkati bisa tepuk tangan buat Tuhan? Ya. Ingat dulu kita pernah bahas, Alkitab pernah menulis, ada yang namanya active faith, berarti ada yang namanya passive faith. Dan Tuhan ternyata melihat orang yang punya active faith. Sekali lagi saya sungguh menghimbau buat teman-teman saudara sekalian, ya setiap kali ada altar call atau apapun itu kita harus meresponi saudara. Karena ingat Alkitab menulis, Tuhan itu melihat respon hati kita, active faith. Amin. Setelah itu akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama setelah selesai kebaktian nanti dengan cepat ya, udah jam 8. Kita akan kumpul dengan segera, kita mau bahas satu materi aja lah. Ada begitu banyak materi tapi kita bahas satu aja buat kita Valentine. Kita Valentine tanggal 18 Februari. Ya, mau tepuk tangan? Tolong itu buat sebagai apa ya, penjangkauan ya. Kita sudah kemas acara sedemikian rupa, kita punya drama ini dan itu. Ini beda lah dari yang sebelumnya ya. Jadi tolong jangan lupa tanggal 18 Februari. Oke, kita akan nanti banyaklah acaranya ya, jangan spoiler dulu. Kemudian kita lihat klip, sudah siap? Siap? Oke, yuk kita lihat. And I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Sing it out. And it's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Cause we're stirring up, cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out, deep cries out, deep, deep cries out, deep cries out, deep. We cry out to you, Jesus. Shalom Youth Fire, gimana hari ini? Seru kan? Setelah ibadah ini jangan jadi set kayak Fajar Set Boy ya. Nah kalau seru gimana kalau kalian datang lagi minggu depan? Jangan lupa aja teman, sahabat, dan juga pacar. Kalian kan jomblo ya? Buat kalian yang belum join MK, cepetan join sekarang. Bisa langsung ke DK nanti dan isi formulirnya cuma 1-2 menit doang. Dan kalian akan dapatkan hal yang seru di MK. God bless you! Deep cries out, deep cries out, deep, deep cries out, deep cries out, deep. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out, deep, deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. And we'll shout a praise to the Lord. Wow. Saya standing ovation buat multimedia, keren ya. Itu tadi barusan saudara, itu namanya same day edit. Woi ya, itu barusan dan biasanya di acara-acara besar lah ya. Tapi kita mau uji coba nanti dan sebagainya, keren ya. Mau tepuk tangan buat media? Wah keren lah.